Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas desimal ya. Ciri-ciri pecahan desimal itu ada komanya ya. Contohnya ini saya langsung ke contoh saja, misalnya 0,25 ini disebut desimal karena ditandai dengan adanya koma di belakang 0 ini. Contohnya lagi 1,35 ini juga desimal, ditandai dengan koma di belakangnya angka 1 ya. Langsung kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Misalnya ada pecahan 3/10 ya. Perhatikan 3/10. Jadi dikatakan desimal itu jika penyebutnya itu 10, terus 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Itu disebut pecahan desimal ya. Terus 3/10 ini adalah pecahan biasa. Untuk mengubah menjadi desimal, kita harus membuat pecahan 3/10 ini menjadi penyebutnya per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Karena ini sudah per 10, ini sudah per 10, maka kita tinggal menulis saja. Berarti 3 ya, 0,3 ya. Perhatikan 0,3 ini kita bisa membacanya 3/10. Mengapa demikian? Karena di belakang koma itu satu angka, yaitu angka 3 ya. Contoh lagi misalnya 1, ini 1/5, ini pecahan ya. Kita buat desimal. Bagaimana caranya? Kita buat penyebutnya itu per 10. Bisa enggak ini dibuat penyebutnya per 10? Bisa ya. 5 ini bisa menjadi 10 kalau kalikan 2, berarti pembilangnya ya, 5 ini bisa 10 ini ya. Ini kan kalinya 2 ya, 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2. Berarti berapa ini? 2. Maka bisa kita tulis 2/10 ini menjadi 0,2 ya. Jadi kita tinggal tulis pembilangnya saja ya. Terus per 10-nya ini satu angka di belakang koma. Paham sampai sini ya? Lanjut ya. Kita lanjutkan. Misalnya 3 per, misalnya ini 4. Ini kalau kita jadikan pecahan desimal tadi kan pernya atau penyebutnya itu harus 10. Kalau tidak bisa 10 per 100, kalau nggak bisa per 100 per 1000 dan seterusnya. Kalau ini per 10 ya, ini per 10 bisa enggak kira-kira 4 bisa menjadi 10 atau 10 dibagi 4? Kan nggak bisa. Maka kita buat per 100 ya. Jadi 4 ini bisa menjadi 100 atau 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Jadi 4 bisa 100 itu jika dikalikan 25 ya. Maka 3 ini juga dikalikan 25 ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 75. Nah, sampai di sini seharusnya kita sudah tahu jawabannya ya. Bagaimana caranya?
supaya menjadikan pecahan desimal karena sudah per 100, kita langsung tulis saja 75. Karena ini per 100 berarti di belakang komanya harus 2 angka, 0,75. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Contoh lagi ya, 1/2. Nah, 1/2 ini pecahan biasa, ada pembilang dan ada penyebutnya. Nah, untuk menjadikan pecahan biasa ini menjadi desimal, maka yang perlu diingat adalah menjadikan penyebutnya ini per 10 ya, per 10. Kalau tidak bisa per 10 Pak, per 100. Kalau tidak bisa per 100 Pak, per 1000 dan seterusnya ya. Ini per 10 bisa ya, 2 bisa menjadi 10 kalau kalikan 5, maka yang atas juga dikalikan 5 atau pembilangnya ini kalikan 5 ya, berarti 5/10. Sampai sini seharusnya kita sudah tinggal memindahkan ini saja, 5 ini komanya di depannya 0,5 ya. Ingat, per 10 itu jika di belakang koma 1 angka ya. Per 100 itu jika di belakang koma 2 angka. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kita akan membalik atau kita akan menjadikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,25. Nah, perhatikan di belakang koma ini ada 1, 2 angka ya. Langsung saja kita tulis, karena 2 angka berarti pasti per 100. Ya, 25-nya ini kita tinggal pindahkan ke pembilang. Nah, mudah kan? Ini desimal menjadi pecahan biasa. Contoh lagi, misal 0,1. Perhatikan di belakang koma berapa angka? 1 angka, yaitu angka 1 saja. Berarti penyebutnya pasti per 10. Ingat ya, kalau di belakang koma 1 angka berarti per 10. Kalau 2 angka berarti per 100, 3 angka per 1000 dan seterusnya. Nah, kalau sudah tahu di belakang koma 1 angka berarti pasti per 10, kita tinggal tulis satunya ini, taruh di atasnya sini, jadikan pembilang. Jadi 0,1 itu sama dengan 1/10 dalam bentuk pecahan biasa. Paham ya anak-anak sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Kita mengoperasikan, kalau penjumlahan desimal kita sudah pelajari di kelas sebelumnya ya. Untuk menjumlah dan mengurangkan pecahan mengurangkan desimal itu kita tinggal berpatokan meluruskan komanya saja. Contohnya segini, 0,1 ditambah 0,2. Nah, ini menjumlahkannya gini ya, 0,1 ditambah 0,2, ini dijumlahkan biasa, susun ke bawah biasa. Yang penting komanya ini harus sejajar, sejajar ya. jangan komanya ini tidak sejajar. Nah, ini tinggal kita menjumlahkan, berarti 0,1 tambah 2 kan 3, 0,3. Ini kita mengulang sedikit ya supaya tidak lupa. Contoh lain Pak, contoh lain seperti ini. Contoh ya, 1,25 misal ditambah misalnya
2,3. Nah seperti ini ya. Sama dengan berapa? Kita jumlahkan saja 1,25 ya, ditambah, ingat komanya harus sejajar atau atas bawahnya harus sama, berarti 2,3 ya. Ini kita tinggal menjumlahkan, berarti ini 5 ya, terus ini 5 misalnya ini 3. Nah jadi jumlahnya 3,55 ya. Ini mengulang saja flashback pelajaran yang telah lalu ya. Sekarang kita akan kembali membahas pecahan desimal yang harus kita pelajari saat ini ya. Yaitu kita akan mengalihkan pecahan desimal. Kita ambil contoh ini, pecahan desimal 0,5 kali 0,25. Ini contoh aja ya. Nah, perhatikan, untuk mengalihkan pecahan untuk mengalihkan desimal ya, itu ada beberapa cara. Nanti akan saya berikan 2 cara saja, yaitu membuat pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan langsung kita mengalihkannya ya. Perhatikan, 0,5 kali 0,25 ya. 0,5 ini di belakang koma 1 angka, jadi jelas ini per 10. Mengapa langsung kita membuat per 10 Pak? Karena di belakang koma jelas 1 angka, yaitu angka 5 saja ya. Nih, kalau sudah, kita tinggal menuliskan 5-nya ini jadikan pembilang. Berarti 0,5 itu kalau dibuat pecahan biasa adalah 5 per 10. Terus dikali ya, dikali 0,25. 0,25 kita harus tahu di belakang koma ini jelas 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Maka kita langsung per 100 karena di belakang koma 2 angka. Kalau 3 angka Pak di belakang koma, kalau 3 angka berarti per 1000 ya. Tahu ya sampai sini. Terus kalau sudah per 100 belakang koma ini tinggal kita tulis, dijadikan pembilang, yaitu 25 per 100. Kalau sudah bagaimana? Langsung dikalikan saja 5 kali 25 ya. Berapa 5 kali 25? 125. Pernya berapa? 10 kali 100 adalah 1000 ya. Nah sampai sini, karena desimal itu per 10, per 100, per 10, karena ini sudah per 1000, kita tidak usah mengubahnya, kita langsung tulis saja 0,125. Ini mengapa langsung seperti ini Pak? Iya, karena di belakang koma 3 angka, ini penyebutnya per 1000, jadi langsung kita tulis saja. Ini sudah sampai sini, kita tahu hasilnya bahwa 0,5 kali 0,25 itu hasilnya adalah 0,125. Ini mengalihkan pecahan desimal dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa ya. Terus bagaimana Pak kalau kita langsung mengalihkan saja? Bisa enggak? Bisa ya, kita langsung mengalihkan bisa. Kita hapus dulu supaya tulisannya enggak terlalu besar. Kita akan mengerjakan dulu. Dulu ya. Tadi 0,5 ya, 5 dikali
0,25 ya, ini sama dengan kalau kita menggunakan cara yang kedua itu kita langsung mengalihkan 0,5 kali 0,25. Bagaimana Pak? Langsung kalikan saja. Lah itu ada komanya Pak. Komanya dipikir belakang saja. Ini berarti langsung ini ada 5, ini ada 25. 5 kali 25. Ini ya. Kita tidak usah berpikir komanya dulu. Langsung 5 kali 25. Berapa 5 kali 25? 5 kali 25 itu adalah 125. Sekarang kita tinggal menghitung di belakang koma ini berapa angka, yang sini 1 angka, yang sebelah kanan sini ada 2 angka, berarti di belakang koma 3 angka. Langsung kita hitung dari sini ya. 1 benar-benar 1 2 3, berarti di sini komanya tinggal kasih 0,125 ya. Sampai sini paham belum? Mungkin anak-anak ada yang masih ragu, maka akan saya kasih contoh berikutnya, contoh lagi ya, supaya lebih paham ya. Contoh lagi misalnya 2,5 ya kali 0,2. Kita ambil contoh bilangan yang kecil-kecil saja supaya kamu tidak langsung berpikir sulit ini, enggak. Kita ambil contoh yang sederhana, karena dari hal yang sederhana kita akan tahu hal-hal yang lebih rumit lagi ya. Perhatikan 2,5 di sini 2. Kita tidak usah menghiraukan 0, komanya. Langsung saja kalau ini tidak ada komanya berapa? Langsung berarti 25 kan? 25 kalau 0,2 kalau nggak ada komanya berapa? 2. Berarti 25 kali 2 berapa? 50. Sampai sini kita harus kembali lagi lihat soalnya. 2,5 ini komanya di belakang koma 1 angka. Yang sebelah kanan di belakang koma 1 angka, yaitu angka 2. Kalau jumlahkan 1 angka dengan 1 angka berarti 2 angka. Berarti kita hitung dari sini 1 2, berarti komanya di sini 0,50. Itu cara menjumlahkan Cara mengalihkan langsung Pak? Iya, ini dengan cara mengalihkan langsung. Apakah sama? Ini hasilnya berarti 0,50 ya. 0,50. Dengan cara yang pecahan seperti tadi Pak. Langsung kita buktikan saja kalau begitu. Sama enggak? Berarti 2,5 langsung saja ya. 25 di belakang koma 1 angka berarti per 10 kali 0,2 kita langsung tulis 2 per di belakang koma 1 angka berarti per 10 sama dengan 25 kali 2 berarti 50 per 10 kali 10 100 sama dengan berapa Pak? Sama dengan 0,50. Ternyata sama Pak. Iya sama. Jadi kita menggunakan cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Ini cara mengalihkan desimal ya, dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa. Terus yang kedua, kita bisa langsung mengalihkan ya. Terus kita bahas lagi soal berikutnya, atau saya memberi contoh lagi supaya anak-anak itu nanti tidak bingung ya. Nah, contohnya
kita akan kita akan mengalikan 1,5 ini desimal ya, kali pecahan yang kali bilangan yang utuh, yaitu 8, sama dengan berapa ya. Kita pakai cara yang mana Pak? Terserah kita pakai cara yang mana, tapi saya akan memberi contoh dengan cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa dulu ya. 1,5 ini jadikan pecahan berarti 15, karena di sini di belakang koma 1 angka, berarti langsung kita tulis per 10 kali 8 ini sebenarnya adalah 8 per 1. Semua bilangan utuh itu sebenarnya per 1 ya, karena bilangan berapapun itu kalau dibagi 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri ya. Sama dengan kita tinggal kalikan aja, 15 kali 8 itu 120 per 10 kali 1 10. Nah, sampai di sini kita tahu ya, 120 kalau dibagi 10 itu dapat berapa? Dapat 12 ya. Paham ya sampai sini? Paham. Lagi saya akan beri contoh lagi ya. Ini yang contoh yang ini kan bilangan utuh dengan desimal. Kita akan beri contoh lagi supaya tidak bingung kalian ya. 1,5 ya, ini misalnya kali misalnya 2,5. Kita cari angka-angka yang sederhana saja. Berarti 1,5 itu langsung kita tulis saja 15, karena di belakang koma itu 1 angka ya, berarti langsung per 10 ya, kali 2,5 langsung kita tulis 25 per, karena di belakang koma ini 1 angka ya, ini dan yang kali 5 berarti per 10. Tinggal kalikan saja 15 kali 25 ya, dapat 375 per 100. 375 per 100, karena desimal itu per 10, per 100, per 1000, karena ini sudah per 100, kita tidak usah membuat penyebutnya ini per 10 per 100, ini kan sudah per 100 ya. Kita langsung tulis saja 375, karena per 100 berarti di belakang koma harus 2 angka. Kita harus menghitung dari belakang dulu, dari satuannya 1, 2 ya, berarti letak komanya di depan angka 7, yaitu 3,75 ya. Atau bisa kita membacanya 375 per 100 ya. Sampai sini paham belum? Paham ya anak-anak ya sampai sini. Terus kita akan ini dengan menyelesaikannya dengan membuat pecahan, menjadikan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan langsung mengalihkan saja. Berarti tadi soalnya kan 1,5 kali 2,5 ya. Nah seperti ini kan tadi hasilnya 3,75 ya tadi kalau nggak salah ya, 3,75. Apakah sama Pak kalau dikerjakan dengan cara lain? Langsung saja dengan cara yang kedua, yaitu kita langsung mengalihkan saja ya. Langsung kita kalikan 15 ini ya
kali 25 ya. 15 kali 25 cukup udah ya ini. Bentar, kita buat kecil enggak, penanya ini nggak bisa kecil karena pakai jari. Ini ya yang kita batasi 15 ada 15 kali berapa tadi, 15 kali 25. Kita akan langsung mengalihkan dengan cara seperti ini ya, 5 kali 5 ya, ini 5 kali 5 25. Jadi kita nyimpan 2 ya, 1 kali 5 berarti ini, 1 kali 5 berarti 5 tambah 2 ini 7. Terus 5 kali 2 ini 10, simpan 1 ya, 1 kali 2 2 tambah 1 3. Dijumlahkan ya. Ini berarti kalau kita jumlahkan berarti ini 5 ya, 7 terus 3. Jadi hasilnya 375 ya. 375. Baru kita kembali lagi ke soal. Nah, yang sebelah kiri di belakang koma 1, yang sebelah kanan di belakang koma juga 1. Berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti 375 harus 2 angka di belakang koma ya. Ini kita kembali lagi ke sini ya, 1,5 di belakang koma 1 angka, 1,2 ini ya, 1,2 di belakang koma 1 angka, berarti 2 angka nanti, 2 angka berarti 1 2, hasilnya sama ya. Sekarang kita lanjutkan membagi desimal ya. Contoh pembagian desimal ya, 0,4 ya dibagi 0,25 sama dengan ya 0,4 dibagi 0,25. Berapa hasilnya? Kita akan membuat, atau caranya sama seperti tadi. Kita akan menjadikan pecahan biasa dulu. 0,4 langsung kita tulis 4 per, karena di belakang koma 1 angka berarti per 10, dibagi 0,25 langsung kita tulis 25 per, karena di belakang koma ada 2 angka berarti ini pasti per 100 ya. Tanda bagi bisa berubah menjadi kali jika pembaginya dibalik. Langsung saja 4 per 10 kali 100 per 25 ya, sama dengan 400 ya per 250. Hasilnya ini 400 per 250. Bagaimana Pak selanjutnya? Tuh, ini enggak cukup, langsung kita hapus atasnya aja ya, langsung kita hapus atasnya saja. Hasilnya ini saja kita tampilkan hasilnya supaya ini kita tulis 400 per 250, ini hasilnya. Ini bisa kita coret satu nolnya ya, supaya lebih sederhana. Berarti menjadi 40 per 25 ya. Nah, untuk menjadikan 40 per 25 ini menjadi desimal, kita harus ingat desimal itu per 10
per 100, per 1000 dan seterusnya. Kalau ini per 10 nggak mungkin ya, 10 nggak bisa dibagi 25 berarti 100. Berarti 25 ini 25 ini bisa menjadi 100 itu kalau kali 4 berarti 40 kali 4 berarti berapa? 160 per 100. Sampai sini seharusnya langsung tahu ya. Ini cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Langsung kita membagi susun bawah ya berarti. Soalnya tadi 0,4 dibagi 0,25. Nah ini berarti langsung saja kita bagi 0,4 ya, 0,4 dibagi 0,25. Nah seperti ini. Untuk membagi ajeng kondur ya, monggo. Untuk membagi 0,4 dengan 0,25 ini harus kita hilangkan komanya ya, berarti dengan cara mengalihkan 100, karena ini di belakang koma 2 angka ya, ini harus 1 2 dan 5 ini ya, di belakang komanya 2 dan 5 ini 2 dan 5 ini di belakang koma 2 angka, berarti kita harus mengalihkan 100. Kalau begitu yang sini yang 0,4 juga harus dikalikan 100 ya. Berarti ini ya, ini kalau dikalikan 100 menjadi 25. Nah yang 0,4 ini kalau dikalikan 100 menjadi 40. Kalau sudah sampai sini seharusnya anak-anak sudah paham dan bisa melanjutkan. Berarti 40 dibagi 25 ya, dapatnya berapa? Dapatnya 1 ya. 40 dibagi 25 1, berarti 25 masih 15 dibagi 25 tidak bisa, kita kasih koma berarti kasih 0 di sini. 150 bagi 25 dapat 6, berarti 6 kali 25 150 ya, 150 0 ya, di sini 0 berarti hasilnya 1,6, sama kan dengan tadi 1,6. Terima kasih sampai sini, semoga anak-anak paham. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.